Virus corona adalah sejenis virus umum yang dapat menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS-CoV, SARS, dan MERS-CoV, MERS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernapasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002, sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan dari virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan, gejala dapat muncul segera setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Coronavirus disease atau COVID-19 disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang umumnya menginfeksi saluran pernafasan. Namun, pada orang yang memiliki pertahanan tubuh yang lemah, bisa menginfeksi saluran pernafasan lebih buruk lagi dan dapat menyebabkan gejala yang sangat buruk. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet yang ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang yang terkena virus COVID-19 ini. Gejala yang paling umum: 1. Demam. 2. Batuk kering. 3. Kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum: 1. Rasa tidak nyaman dan nyeri. 2. Nyeri tenggorokan. 3. Diare. 4. Konjungtivitis atau mata merah. 5. Sakit kepala. 6. Hilangnya indera perasa atau pencium. 7. Ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius: 1. Kesulitan bernafas atau sesak nafas. 2. Nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. 3. Hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Yang pertama, menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif untuk dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke tubuh. Sebaran dari udara juga dapat terjadi sehingga perlu digunakan saat kamu berada di dalam ruangan, terutama yang ber-AC. Yang kedua, cucilah tanganmu sesering mungkin. Sering-seringlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol jika tanganmu terlihat kotor. Alasannya, karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol dapat menghilangkan virus yang terdapat di tanganmu. Yang ketiga, pertahankan jarak dengan orang lain. Cara pencegahan virus corona COVID-19 yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah pertahankan jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang batuk, bersin, dan demam. Alasannya, karena saat seseorang yang terinfeksi dengan penyakit saluran pernafasan seperti virus corona yang diberi nama baru COVID-19, batuk-batuk atau bersin-bersin, mereka memproduksi partikel kecil yang mengandung virus. Jika kamu terlalu dekat dengan mereka, bukan tidak mungkin kamu bisa menghirup virus tersebut. Yang terakhir, jika kamu demam, batuk, atau susah bernafas, segera cari bantuan medis.
alasannya karena setiap kali kamu demam, batuk, atau susah bernafas, penting bagi kamu untuk mencari bantuan medis segera mungkin. Karena ini bisa jadi disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atau kondisi serius lainnya. Gejala gangguan pernafasan yang disertai demam bisa disebabkan oleh beberapa hal, tergantung pada riwayat perjalanan dan kondisimu, di mana virus corona COVID-19 bisa menjadi salah satu penyebab. Pakailah masker sesering mungkin dalam rumah. Gunakanlah tisu apabila batuk dan bersin dan mencuci tangan setelahnya. Mintalah bantuan kerabat yang sehat secara jasmani untuk menyediakan kebutuhan. Buanglah masker dan sarung tangan tanpa menyentuh bagian depan masker dan langsung mencuci tangan. Jaga jarak dengan kerabat dalam rumah minimal 1 meter, terutama pada kerabat yang berisiko terkena infeksi. Hindari menerima tamu, hindari pemakaian peralatan secara bersamaan dan tidur secara terpisah. Cucilah tangan dengan sabun secara berkala. Cucilah tangan sebelum dan sesudah makan, saat menggunakan kamar mandi, dan ketika saat tangan kotor. Gunakanlah antiseptik jika tidak dapat mencuci tangan. Keringkanlah tangan menggunakan tisu dan buanglah ke dalam tong sampah. Dampak terjadinya COVID-19 bagi kesehatan dan sosial. Pertama, menurunnya tingkat kesehatan karena banyak yang terpapar COVID-19. Kedua, banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan tertular virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Ketiga, banyak ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Keempat, banyak tenaga kesehatan berisiko tinggi tertular COVID-19. Kelima, pada pasien COVID akan merasakan kecemasan, takut, bahkan depresi karena penyakit yang dideritanya. Akan muncul perasaan kesepian akibat isolasi karena tidak dapat menemui keluarganya secara langsung, atau muncul perasaan penyesalan karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya COVID-19. Pertama, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kedua, meningkatnya risiko kekerasan atau kriminalitas akibat situasi yang melumpuhkan ekonomi. Ketiga, gejolak dan penghambatan ekonomi nasional secara masif sehingga berpotensi mengakibatkan krisis ekonomi yang serius. Keempat, lebih kurang 50 juta orang akan terancam kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Kelima, timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau orang yang baru dikenal.